Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah. Sekarang kita pergi ngampus. Ya. Sekarang kita pergi kampus. Sekarang kita sudah sampai di gerbang kampus. Lihatlah langit kebebasan yang terbentang. Burung-burung bernyanyi dan berdansa. Awan-awan perubahan berarak membawa kepal tangan. Ya, pemandangan yang indah. Kebebasan sungguh mulia untuk dikejar. Namun, apa itu kebebasan menurutmu, wahai Mahasantri? Pertanyaan yang menyenangkan, wahai Al-Ustadz terhormat. Kebebasan adalah meluncur bebas dari hukum-hukum pesantren yang kaku dan kolot. Oh, itu berarti kebebasanmu adalah kebebasan adalah kebebasan ikan, adalah kebebasan ninja. Ikankah itu berarti kebebasanmu adalah kebebasan binatang? Tidak bisa demikian. Kebebasan binatang adalah kebebasan yang tidak berakal dan berideologi. Kebebasan adalah kebebasan yang beridealitas dan berkualitas dan mencari jalan melakukan perubahan-perubahan. Maka jika kau makan, makanlah sampai dunia habis. Makanlah sampai perutmu meledak dan ususmu tercerai-berai. Terjadilah perubahan seperti yang kau maui. Perubahan ke arah peradaban binatang. Peradaban bunuh diri kemanusiaan. Perubahan tanpa terang hati dan akal. Begitukah terang akalmu bicara? Begitukah makalah-makalahmu ditulis? Ketahuilah bahwa kebebasan bukanlah ketiadaan batas. Melainkan kebebasan adalah menemukan batas. Batas bagi kenyangmu, batas bagi cukupmu, batas bagi nafsu. Oh, begitukah kebebasan sejati? Ya, begitu kebebasan yang sejati. Batas-batas yang kau sebutkan hanya mampu memberikan jeruji, hanya mampu memberikan kerangkeng, hanya mampu memberikan pemahaman akan keadaan-keadaan dan menerimanya sebagai sebuah batas. Dia tidak mampu memberikan kebebasan. Fantastis. Benar-benar fantastis. Dengarlah bagaimana Mahasantri kita bicara. Setelah jelas-jelas telah kacau logikanya, telah rusak perilakunya. Baru kini ku tahu bagaimana caramu menjebak generasi demi generasi untuk masuk ke dalam sistem feodalmu. Tradisi pengkaderan yang kau bangun guna mengokohkan monumen kebesaran kebenaran palsumu. Dan kini kau merasa bertahta di atas angin, kebal atas sistem pesantren yang berusaha dibangun oleh para kiai hari demi hari atas nama mitos perubahan dan kebebasan yang kebablasan.
Lihatlah bagaimana Al-Ustadz terhormat ini berlagak, bicara soal amanat dan kiai, padahal akalnya berisi kaleng-kaleng, hatinya ditumbuhi pohon-pohon bangkai. Aku akan bertahta dan kebal terhadap sistem yang kau bangun dan kau gunakan hanya untuk kepentingan pribadi dan sebagai upayamu membebaskan diri serta berleha-leha terhadap sistem, tapi tidak pada cita-cita kiai. Hei, dalih yang begitu bodoh untuk ukuran seorang akademisi. Aku di sini hanya melakukan tugas, kewajiban, tanggung jawab. Cuma begitu, tentu semampuku. Semampumu. Tentu saja, siapa yang mau jabatan tidak berwenang ini? Kalau tidak karena pengabdian dan hutang budi yang sebenarnya tidak mampu kita lunasi. Dan kau terlalu berburuk sangka, sebab apa yang berusaha aku tegakkan bertentangan dengan nafsumu. Dan kala prasangka telah menjadi kacamata, kebenaran pun menjadi maya. Pengabdian. Ya, pengabdian. Itu alasanmu saja dalam menutup kebosanan dan kebobrokanmu di depan santri-santri cilik yang hanya tahu hormat tanpa tahu kebenaran di baliknya. Dan prasangka tidaklah hadir tanpa gambaran nyata tentang keteladananmu yang bunglon itu. Putih di depan kiai, hitam pekat di belakangnya. Bila mana demikian kesimpulan saudara, maka adakah obat bagi kebebalan yang membatu? Setiap kali kau merasa dirimu menang atas sistem pesantren, sejatinya telah kau sakiti dirimu sendiri. Kau sakiti orang tuamu, kau sakiti pengasuhmu, kau sakiti generasimu. Sebab hakikat pesantren bukanlah institusi sosial, pesantren bukanlah organisasi, pesantren bukanlah badan kemasyarakatan. Pesantren adalah nilai yang dihasilkan dari zat Islam dan senyawa Nusantara. Maka pesantren tidak seperti sekolah yang menuntutmu untuk menjadi pintar guna membudak pada pabrik, melainkan menjadi baik. Itu artinya kita harus diam terhadap keadaan, terhadap kesewenang-wenangan kita hanya bisa manggut-manggut. Lalu bagaimana dengan ilmu yang tidak hanya sebagai pengetahuan, tapi juga sebagai sikap dalam bertindak dan berperilaku? Benar, sebagaimana yang kau katakan, sebagaimana engkau hanya mampu mengatakan. Sekarang, siapa yang sewenang-wenang? Siapa yang bertindak berdasarkan kepentingan perut dan kehormatan? Alangkah manis engkau berbicara. Tentu engkau yang memanfaatkan jabatan sebagai sebuah kesewenang-wenangan dan bertindak sebagai pemimpin yang diktator. Selain tuduhan tak berdasar, apalagi yang bisa kau lakukan, wahai akademisi akal bulus? Tentu menghentikan gerabu, wahai alustrat fasik, Comberan, sampah busuk, ideologi Nio kacau, Soeharto, igawan kicau pengangguran, bertuntut, aktivis penegak hukum fiktif, bunglon, aktivis Apakah yang kau tangisi? Dari manis hidup ini, jangan pernah kau sesali. Agar jiwamu tak mati. Aku takut pada deru mesin-mesin besar itu. Yang dengan gagah menjara
sebuah diskriminasi. Itu semua akan menjadi nikmat di akhirat nanti. Itu semua dikarenakan pesat sistem penjajahan, rela mengorbankan tanah demi gapai sebuah megah. Lihatlah nak, tataplah nak, dunia yang kian semarak, bencana alam melanda, hingga menyesakkan dada. Gedung-gedung pun mencakar, langit yang selalu sabar, hingga turunkan amarah, basahi bumi yang gerah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Dal kasrodi bakhataba wa fathawa matikaha di bawah tafathata ro kasrori matika kaf terib sin kasrosi ya fathaya matika ain siang di bawah tarik siang zal fathada ain fathanga matika nun ka fathaka ro kasrori ain fathanga matikata keringat fa fathafa ain fathanga matikafa zal kasrodi ya fathaya matikan nun pengabdian dengan keringat pengabdian Di bawah terik siang
dengan keringat pengabdian kami siram harapan. Semoga subur tumbuh menjulang ke langit tujuh dan takkan pernah tumbang ke jalanan. Karena hidup hanyalah drama, menikmati nyeri penyiksaan paling derita. Membidik kehidupan adalah tumbal akan berkibarnya bendera masa depan. Biar kemarau terus menganga, berusaha melukai tubuh kita. Yakinlah, Tuhan masih bersama. Hamba yang patuh, penuh cinta kepadanya. Sadaqallahul adzim. Sikam magiaina. Anak sap penjong, banyak jongrot. Agak jago nangan hit. Kalau kamu mata silang malam ibu nari. Apa? Anak-anak petibe. Mati jure. Makanya sekali gua tuh jangan. Cari yang mana? Jangan orang senang. Makanya sekali yang itu apa kayaknya? Santri. Anak sap. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tersenyumlah wahai Bapak, walau terus mulai tampak menghiasi gagah wajah, bertanda pejuang tabah. Ku akan tetap bekerja meski lelah kian meraja, agar hidup tiada lapar dan segalanya terbayar.
kita benih harapan. Janganlah mari istirahat dahulu. Sekarang